kembali dengan ancaman. Artinya permasalahan Rahman, permasalahan Pak Desa terhadap saya sudah selesai. Saya tidak tahu kenapa SPPT itu terbagi dua. Hilang ceritanya. Kenapa SPPT tidak sama dengan luas sertifikat? Ya ditolong dihargai juga dong kalau kita bicara. Ini sekarang sudah bersengketa istilahnya. Masyarakat yang ada di situ silat dengan pernyataan tertulis mereka menyampaikan bahwa itu adalah haknya Bu Indri. Nah, saya ceritakan kronologis ceritanya lokasi itu. Pertama, sebelum adanya SPPT masih IPEDA, nenek saya sudah mengelola hal itu. Sampai terbit SPPT tahun 80-an berjalan terus pembayarannya. Saya tidak tahu kenapa SPPT itu terbagi dua. Satu yang luas 7.500 sekian, satu dengan luas 2.500 sekian. Nah, setelah berjalan itu saya sempat membayar sampai 2013 dengan dua SPPT yang berbeda tapi satu lokasi dengan luas yang beda, tapi keseluruhan luasnya itu kalau digabungkan sesuai dengan sertifikat. Nah, kemudian 2014 saya tinggalkan lokasi itu, saya hijrah ke Masamba. 2014 terbit SPPT, mungkin datang penagih ke rumah, tapi rumah dalam keadaan kosong. Akhirnya mungkin SPPT yang 7.500 itu yang kurang lebih luasnya tidak terbayarkan sampai pada saat mutasi data dari Pindra Parepare ke Pindra tahun 2015, akhirnya mulai 2015 itu tidak terbit lagi. Nah, itu saya tidak tahu apa permasalahannya tidak terbit. Nah, setelah kemarin saya pergi ke pertanahan untuk mendaftar sertifikatnya untuk di barcode. Dia minta SPT yang tidak menunda. Saya perlihatkan. Setelah saya perlihatkan, pertanahan bilang, kok bisa? Kenapa SPPT tidak sama dengan luas sertifikat? Saya bilang, dulu sama luasnya, tapi terpecah menjadi dua. Saya tidak tahu. Jadi dia bilang, silakan urus. Kalau yang di depan itu tidak mengatakan itu ada surat di situ, saya bisa mengerti. Tapi kalau yang di sebelah sini, sebelah jalan ini kan tanah kosong. Tidak ada yang punya. Kita bilang gitu. Boleh aja ketawa. Ini kan saya cerita. Ya ditolong dihargai juga dong kalau kita bicara. Jangan seolah-olah apa namanya iya. Supaya suasana ini kondusif itu kan. Jadi saya apa namanya kembali lagi. Ini kalau yang di sebelah sini atas nama Haji siapa namanya? Haji Muhyiddin ya. Haji itu saya bisa maklumin itu karena di situ ada nomor 154, ada garis gambar. Karena di Pak Dusu mengatakan itu sudah sertifikat, saya bisa maklumin. Tapi begitu yang di sebelah sini depannya sumur Dipong itu saya lihat di situ tanah kosong. Tidak ada gambar, tidak ada apa garis-garis itu apalagi nomor. Apa mungkin tanah yang kosong itu di dalam kota bidang itu, tapi katanya Pak Dusun sudah penuh SPPT. Ini kebetulan orangnya, akhirnya alasannya jaringan jelek, sampai detik ini belum dijawab sama pertanyaan saya. Kenapa banyak SPPT? Akhirnya saya tidak puas, lari ke BKUD. Itulah saya mendapatkan itu surat yang namanya MK itu. Sampai detik ini kita tanya itu, tidak ada orang, apalagi surat di atasnya. Kalau dikatakan tadi ada bagian sertifikat di situ, itu bisa dipertanyakan. Itu kalau memang ditunjukkan itu sertifikat, kita sama-sama turun ke lapangan, ya kan? Ternyata memang di situ saya legowo. Tidak akan artinya permasalahan Rahman, permasalahan Pak Desa terhadap saya sudah selesai. Seandainya jauh-jauh hari sebelumnya tak tanya sertifikatnya, mungkin Pak Poding bisa mengklarifikasi. Di situ kan objeknya itu ada beberapa, terus kenapa bisa kita biarkan sampai tidak ada SPPT-nya?
Seandainya awal-awal kita kasih tahu bagi Pak Puding, dia nama kue tanah. Saya sampaikan sama Pak Desa, seperti Pak Desa sudah sampaikan, bilang tidak bisa karena itu sudah bersertifikat yang dia tunggu. Hilang ceritanya, tapi coba nanti Pak Puding. Kali ini kan ada sertifikat, desa luas. Ini kan SPT-nya desa luas. Tapi yang dicari ini 87, 86. Ya. Setiap sertifikat terbit itu dibutuhkan alas hak. Nah, saya mempertanyakan apa alas haknya itu? Apa? Jadi hampir semua orang, semua masyarakat yang ada di situ, selain dengan pernyataan tertulis mereka menyampaikan bahwa itu adalah haknya Bu Indri. Ya oke, jadi sekarang kita berpikir lagi Pak. Jadi intinya karena ini permasalahan tanah, ini ranahnya bukan di sini sebenarnya. Kalau Anda merasa berhak juga memiliki tanah itu, silakan. Ada bukan persoalan dari masalah. bahasanya Tidak semuanya, tapi ada siap dulu. Tidak semua itu tidak harus langsung ke pengadilan karena tidak ke pengadilan pasti kembali ke desa, kembali ke kecamatan. Sepanjang masih bisa dimediasi Pak, apa salahnya? Ini kan selama ini yang menggarap itu lahan anunya Sanabung. Setelah tahun kemarin bulan 11 datang seorang Abdul Qadir mengaku adalah Sambu Endre bahwa menurut beliau dia adalah ahli warisnya, sedangkan karena mendasar di peta blok itu 0086 adalah masih status MK. Itulah dasarnya beliau sehingga mempertanyakan adalah Sambu Endre meminta rekomendasi untuk beralitas PPT. Tapi saya tidak rekomendasikan. So, kenapa? Ada yang mengklaim situ bahwa dia punya. Kalau kasarnya ini sekarang sudah bersengketa istilahnya. Saya tidak, bukan penentu. Karena kecamatan kan BPATS, pejabat pembuat akta tanah sementara, ya, di mana memang itu diberikan hak oleh pertanahan, ya, membantu pertanahan jika ada persoalan-persoalan tanah di wilayah kecamatan itu sendiri. Itu memang hak kecamatan. Tentunya bahwa prosedur itu harus dari kelurahan atau desa. Nah, desa juga tidak serampangan menunjuk mana tanah masyarakat, karena masyarakat itu harus juga dilihat apakah dia sudah menguasai, sudah memiliki SPPT, berapa tahun dia kuasai, itu sudah bisa layak untuk diberikan hak. Misalnya kalau tidak ada halangan hari Senin kami bawa ini sertifikat pertanahan untuk, kalau saya bisa bilang nanti setelah ada hasil dari pertanahan baru kita bisa bertanda tangan.